Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parmenggota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata B. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 10 pitu ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Sai dipuji langit, jadi-jadianmu, saluhut pambahenanmu. Parsinondang bolon, namar pamongguri, oh Tuhan do dipuji. Bulan bintang pe, hidup pinujina, dosinondang Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ai ibana hapatean jala parmulaan dinasa na adong, natamado ibana dina tinogihonna torop anak Tuha sangapon pandigaton sun iduk ni hanguluan nasida mar hite-hite hapor suhon. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debatang, amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunonna haliaon dohot siak ni bagi, sahatro dihaun na pinarsilang, saitu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak kaholongan ni rohami, diaka si taunon, asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia, marhite-hite hami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 583 ayat sada. Sama di debatato, di
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik paupaton dohot lapatanna onma didok disi. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon hari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa silomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehoba debatam doi. Dangja diho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutani halak pe, namanggebati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahen na dipasu-pasu debata Jehoba, ari paradanai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 686 ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita. Tapaserep marohatta manopoti dosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ama ni Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo nasohatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, aka nahu ulahami marhite sian pangalawasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakateon nami nasotureng, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani asi maroham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho ala ni anak
haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna, jala suru matodi parbadia tu rohanami be, asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda, na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jahobang, nungapola hupasisi aka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam, say mulak maho tuahu, ay ahu do si paluaho, hasangapo ma di debata na digejang. Amin. Kudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 453 ayat 2. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguan ima sian buku 2 Samuel 22 ayat 44 sahat rodi ayat 50 sada tajahama marsikat sorin. Akupni nunga di paluaho ahu sian parbadaan ni bangsokku, nunga di pabakit ho ahu gabe ihutan ni aka bangso parbegu, gari bangso na sohutada mengului ahu. Gari halak na pulik marga mangalesem-lesem au, guru doku do dioloi nasida. Merus do aka anak nida pulik marga, jala aka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Mangulu do Jahoba, jala tamado papuji-pujion partano batuaki, jala timbul do debata ni hatuauku. Debatado silehon aka partubolon tuahu, dohot papatuhon aka bangso tuahu. Ibana si palua au sian aka musuku, hodo tongon patimbul au maralohon aka alokku, nunga di palua ho au sian jolma si bahen gogo. Dibaheni pujoku maho ale Jahobang, di tonga-tonga ni aka bangso parbegu, jala endehono kuma goarmu. Ibana si patimbul aka hatuau ni rajana, jala ibana mambahen asini roha tu jolma nau ni yahanai, tu si Daud doho tu pinoparnai rodi saleleng-lelengna. Ima sahatna, martua maaka natumangihon hata ni dibatang, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 117 ayat sada dohot ayat tolu. Yeah.
Jong Mahita, atong taha tidakkom maha porsiautai songon nahina tidakkon nidongata saha porsiaut di sadok portibion rap madok Mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumahon na bernit, di panghuman ni Silatus, na meterpajal do ibana di hauna pinar silang, na tuat tuban maturu dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana may mamulang sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot diatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging halak na mate, dohot dianguluan na sora suda. Amin. Hudul Mahita, tapasahat mapeliata huhut marede Mahita sian bukwede nomor 580 sada ayat sada sahat tu ayat 2. Sangat di Jehovah nasun timbuli, menggali hurungna yang terasami, di lehon anakna
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu Estomihi ini adalah dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah firman Tuhan. Adapun tema kita adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudaraku, kemuliaan yang termulia tampak dalam Yesus Kristus. Dia terang dunia, menjelaskan sifat Allah. Karena Yesus, kita tidak lagi buta mengenai rupa sebenarnya dari Allah. Alkitab berkata, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Yesus turun ke bumi agar kita bisa memahami sepenuhnya kemuliaan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Saudaraku, yang pertama yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah kita melihat kemuliaan surgawinya sebagai dia Allah dalam tubuh manusia. Pengalaman pemuliaan Yesus adalah dorongan bagi Yesus sementara dia menghadapi kematiannya di kayu salib. Kristus disalib karena kita telah berdosa dan bersalah di hadapan Allah. Selaku pengganti kita, dia menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Hukuman mati, karena itu kita dapat diampuni. Ayat 30 mengatakan, tampaklah 2 orang yang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Munculnya Musa dan Elia adalah saksi tentang kedatangan Mesias. Mesias dan penebusannya melalui penderitaan merupakan tema utama di dalam PL. Kita bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 27. Kristus mengutip seperti Mazmur 22 ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nabi terakhir seperti Musa adalah Yesus Sang Mesias. Itu tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 15. Yang kedua, saudaraku, ayat 32 sampai 33. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita,
Kita sekali-kali tak boleh tertidur agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana jahat. 1 Tesalonika 5:6 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa. Itu yang dikatakan kepada kita. Saudaraku, kalau kita tertidur, kita kehilangan begitu banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari sebab kita tertidur. Ada hal yang menyebabkan pikiran kita tertidur. Adanya sakwasangka kita tertutup atau menurut pikiran kita terhadap ide-ide yang baru. Sebab selalu kita menuduh sakwasangka atas ide-ide itu. Yang kedua, ketagihan tidur secara mental. Banyak orang menolak perjualan pikiran yang giat. Suatu kehidupan yang tak teruji adalah suatu kehidupan yang tak pantas dihidupi. Berapa banyak di antara kita yang serius memikirkan hidup ini, kadangkala kita ketagihan tidur sehingga malas menghadapi kehidupan kita sendiri. Yang ketiga, ada kecenderungan mencintai hal-hal yang gampangan. Itulah suatu mekanisme pertahanan diri yang terdapat di dalam kita, yang menjadikan kita otomatis menutup diri terhadap ide-ide yang baru. Karena itu pikiran adalah medan perang. Kehidupan banyak hal yang bakal membangunkan kita. Yang pertama adalah kesedihan. Seringkali duka cita menyadarkan seseorang. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Membangunkan kita, menyadari kita tidak mampu menghadapi penderitaan. Yang kedua, kasih dan cinta yang sungguh-sungguh adalah suatu kesadaran ke arah horizon yang belum pernah kita impikan. Yang ketiga adalah perasaan pada masalah yang sulit terjawab, sehingga hanya berseru melekatkan pengharapan kita ke sorga. Karena itu saudaraku, berjaga-jaga, jangan kita tertidur. Kita harus sadar secara rohani dan terus-menerus hidup dalam iman. Yang ketiga adalah ayat 34 sampai 36. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, suara itu memaklumkan bahwa Yesus adalah Mesias. Pengesahan oleh Allah bahwa Yesus benar anaknya yang layak menebus umat manusia. Yesus dinyatakan di depan umum selaku anak Allah dan pengurapannya sebagai imam, nabi dan raja di dalam Mazmur 2 ayat 7. Pencurahan Roh Kudus oleh Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Mesias yang dimuliakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kristus adalah Allah yang kekal menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yesus meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di sorga, mengambil kedudukan yang hina. Tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Dengan kuasa Roh Kudus, Mesias akan membawa norma-norma dan keadilan. Dengan demikian pekerjaan adalah misioner. Tugas yang sama adalah tanggung jawab
yang membawa norma-norma Kristus. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Bagaimanakah kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Yang pertama, dengan menyembah. Menyembah adalah gaya hidup, mengasihi, memberi diri untuk dipakai bagi tuannya. Menyembah bukan hanya sekedar pujian kor, tetapi sungguh-sungguh dengan gaya hidup yang mengasihi Dia. Yang kedua, dengan mengasihi orang percaya lainnya. Ini adalah tugas kita. Apalagi Yayasan Bekas Marturia ini, bagaimana kita mengasihi orang percaya lainnya, bagaimana kita melayani yayasan, melayani rumah sakit, dan juga melayani di penjara, dan juga yang disabilitas. Yang ketiga adalah menjadi seperti Kristus dalam tindakan, di dalam bicara, dan perasaan. Sehingga melalui kita terpancar kemuliaan Tuhan, melalui hidup kita orang akan tertarik. Melalui sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, melayani orang lain dengan karunia kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita diberkati Tuhan karunia, dengan karunia yang berbeda-beda. Mari kita, jangan kita simpan karunia itu untuk hanya diri sendiri, tetapi bagaimana kita melayani orang-orang lain. Karena di dalam sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Baik pelayanan secara pastoral, baik pelayanan secara pribadi. Agar orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang bermasalah, kita dapat menghibur dan memberikan bimbingan kepada mereka. Sehingga mereka senantiasa di dalam sukacita. Ya, kita bersyukur. Saya dengar kemarin bahwa ada teman kita yang berangkat ke Bonapasokit, di mana di Sibolga yang terjadi longsor. Mereka mengatakan kami sangat butuh sebenarnya doa. Jadi ada banyak yang diserahkan ke sana, bantuan-bantuan, tetapi begitu diserahkan mereka pulang, tidak ada pelayanan. Mereka sangat membutuhkan pelayanan secara rohani, sehingga mereka bangkit imannya, tidak menjadi kecewa menghadapi kehidupan ini. Yang terakhir adalah memberitakan orang lain tentang Dia. Mari kita, ini adalah tugas BKS Marturia, memberitakan orang lain tentang Dia. Siapa Yesus itu? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita dari segala krisis yang bagaimanapun. Terpujilah Tuhan di mana BKS senantiasa memberikan pelayanan kepada orang-orang yang buta, orang-orang yang menderita, yang ada di penjara. Kami juga kemarin dari rutan Salemba, ya banyak orang jemaat kita yang masuk penjara, yang bermasalah dengan berbagai masalah. Tetapi kita memberikan firman, kekuatan agar mereka jangan menjadi putus asa dan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya tidak akan menghadapi masalah. Tetapi dikatakan Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan berarti semua persoalan beres, uang beres, anak-anak beres. Tidak ada itu dalam Alkitab. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kita pasti menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu.
meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Karena Engkau telah mengaruniakan karunia kepada kami, setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi kemuliaan nama-Mu melalui sikap kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menusuk sampai ke tulang sumsum. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah berikan kekuatan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagi yang kecewa berikan pengharapan bahwa pengharapan kami yang pasti, Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia untuk melepaskan kami dari segala keris yang bagaimanapun. Kami secara khusus mendoakan saudara-saudara kami yang di Sumatera, di Bonapasogit, dan juga di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan yang menderita. Biarlah Tuhan hiburkan mereka, agar senantiasa mereka mampu mengucap syukur sebagaimana firman-Mu. Dan kami serahkan juga seluruh gereja-gereja untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, sehingga kami saling menolong, saling membantu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tapasahat mapeliata hut marede mahita sian buku ede nomor 586 ayat 1 dohot 2. Jongjong Mahita. Tuhan Yesus Emmanuel, sondang hanguluani, hodor raja salilena, disudena bangsoi, Tatangnya kon ma peliata ale di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani salhut sileho-leho nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hu pasat hami mas yan nanilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo mai gawoop na husus di jolom pasu-pasu mai jalara moti asa hu parhasyang hami pilihanon pati bulhon hara jogonmu di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasala
Aliama nami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de Batak. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batamaho. Di sodakot Tuhan de Batama tuho buhina. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuto di munabe. Amen. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.